warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SD Negeri 296 Gresik, yang kami hormati segenap Bapak Dewan Guru UPT SD Negeri 296 Gresik, dan juga peserta guru CGP 2024. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat serta salam dari beliaulah kita mendapat syafaat di hari akhir kemudian. Selanjutnya saya di sini sebagai pemandu acara. Alangkah baiknya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, diseminasi budaya positif. Ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir adalah doa. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD 296 Gresik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Huzali SAG NPT. Kepada Bapak Muhammad Huzali SAG NPT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ala nabiyina Muhammadin. Amma ba'd. Bapak Ibu guru PTS Negeri 296 Gresik yang saya banggakan, khusus calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik tahun 2024, dan semoga dapat memenuhi semua tugas dengan sukses dan menghasilkan yang terbaik. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa dampak positif bagi UPT Negeri 296 Gresik. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terdoakan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita dari alam kesesatan menuju alam yang penuh kebenaran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru PTS Negeri 296 Gresik yang saya banggakan, kegiatan ini saya berharap tidak berhenti sampai di sini, tapi mampu mengimbaskan, mampu melaksanakan, mampu merealisasikan dalam kehidupan nyata di UPT Negeri 296 Gresik, dan hasil yang harus kita capai nantinya adalah bagaimana peserta didik dapat belajar dengan nyaman, dapat menerapkan budaya-budaya positif dengan baik, dan bagaimana terdidik merasa senang belajar di kita yang kita sebut dengan student well-being. Nah, untuk dapat melakukan itu tentunya perlu perencanaan, perlu kajian
tindakan kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran sekarang itu tetap mengacu pada 3 ranah, ya, 3 ranah, baik ranah afektif, moral dan spiritual dan sosial, ranah psikomotorik, keterampilan, dan ranah kognitif pengetahuan. Ini tetap harus kita garap bareng-bareng, tidak bisa bergerak secara parsial tapi dilaksanakan secara bersama. Nah, budaya-budaya positif yang akan digalakkan ini juga harus menyangkut 3 ranah itu. Budaya positifnya baik budaya afektifnya, budaya karakternya, budaya pengetahuannya itu juga harus disentuh, harus tersentuh oleh kegiatan kita. Dan saya apresiasi kegiatan ini. Sekali lagi harapan saya sebagai kepala sekolah, budaya positif ini tidak hanya dilabeli di sini tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kependidikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bu Nur Afifah. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala UPT SDN 2 Selainang Gresik beserta segenap Dewan Guru UPT SDN 2 Selainang Gresik yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu Guru, di sini saya bukanlah yang paling bisa atau yang paling tahu banyak tentang pengetahuan budaya positif ini. Namun di sini kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita agar dapat memajukan sekolah kita, apalagi terkait tentang budaya positif. Monggo saya dulu. Nah, ini adalah fasilitator dalam kegiatan dalam pendidikan saya di pendidikan guru penggerak ini. Ibu Umi Rosida sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya itu Bapak Nur Holis. Nah, ini yang membimbing dan mengarahkan saya guna menempuh aksi nyata sebagai tugas di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu Guru, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu Guru, sebenarnya tugas kita itu hanya menuntun yang kodrat yang ada pada anak. Nah, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Seorang petani hanya bisa merawat tumbuh kembangnya, misalkan menanam padi, hanya merawat dan menjauhkannya dari hama-hama yang merusak tanaman tersebut. Tidak merubah dari identitas tanaman padi itu sendiri. Misalkan tidak mungkin tanaman padi kita tumbuhkan menjadi tanaman jagung, bahkan tanaman apel, tidak bisa, karena tugas kita hanya menuntut sesuai kodrat anaknya, memperbaiki lakunya. Nah, dalam memperbaiki lakunya ini perlu sekali
Budaya positif baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Adapun budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu Guru tinggal nanti jawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu Guru? Tidak. Tidak. Kalau tidak bisa memberi apa alasannya kenapa tidak bisa mendisiplinkan anak? Kalau kita memberi hukuman pada anak, mungkin waktu hanya sesaat saja anak itu merasa ngakui salahnya, tapi kebiasaan lagi itu nanti akan terulang lagi dan terulang lagi, jadi tidak menimbulkan motivasi internalnya di anak, hanya membuat trauma saja. Kalau itu pendapat saya. Terima kasih Bu Lulu. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak dengan alasan bahwa itu hanya sementara, tidak jangka panjang, tidak memunculkan motivasi internal yang pada diri anak. Sekarang untuk pernyataan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Setuju? Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Tidak. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut untuk pernyataan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak dengan penghargaan ini? Bagaimana Pak Somad? Tidak. Ada yang mengatakan setuju dan tidak. Mari kita dalami lebih lanjut terkait pertanyaan pertanyaan ini. Nah, dalam konsep budaya positif ini ada 8 kunci yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembahasan kali ini kita akan lebih banyak yang kita bahas ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi mohon dengan sabar mengikutinya. Dilanjut. Nah, sekarang kita akan di pembelajaran yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini maksudnya apa? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada di kurikulum kita, terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru sudah hafal karakter yang mau ditanamkan ke anak ini? Sudah hafal Bapak Ibu Guru? Hah? Belum? Sudah? Yang sudah? Saya ingin tahu suaranya yang sudah. Sudah? Bu Mira. Ayo coba. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, nalar kritis. Terima kasih Bu Ani, lalu tangan. Nah, ya, ini ada yang pertama. Biasanya kalau anak-anak itu senang diajari tentang nyanyian profil belajar Pancasila ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru, anak akan senang dan semoga dengan ini, dengan
Bapak Ibu guru, sekarang di sini ada kegiatan pemantik. Sekarang bisa berpasangan. Berpasangan. Coba mana yang satu posisinya sebagai A dan yang satu posisinya sebagai B. Bisa dipraktekkan atau yang bisa menjadi modeling, bisa maju. Bisa maju sebagai modeling. Nah, ya, lagi lah ya. Ya, sekarang bisa modeling. Pak, ini kok putus-putus. Nah, nanti saya panggil. Nah, coba. Yang ini A, yang ini A, yang ini B. Kepalkan. Yang B mengepalkan tangan. Nah, yang A berusaha baik itu dengan bujukan, baik itu dengan iming-iming. Nah, dilus-lus ternyata. Baik, kalau tetap tidak mau membukakan dengan berbagai cara bagaimana agar kepalan tangan yang B ini bisa terbuka. Ayo coba. Bagaimana? Bisa dengan rayuan atau bayangkan untuk yang B ini. Bayangkan untuk yang B ini yang ada dalam kepalan tangan itu sebagai benda atau sesuatu yang sangat berharga sekali. Sehingga tidak ingin diketahui orang lain atau mau memberitahu orang lain apa yang berada di dalam tangan. Bayangkan kalau itu sangat berharga. Bagaimana bisa Bapak Ibu guru? Tunjukkan apa yang kamu pegang di handphonemu. Jelas-jelas kecil. Nah, masih tidak mau yang A, bagaimana? Tetap tidak mau Dibuka ya. Jelas-jelas. Dibuka ya. Apa yang kamu pegang? Bisa diiming dengan uang. Bisa diiming dengan uang. Uang biru apa? Bagaimana Bapak Ibu guru kita tidak mau membuka yang B? Yoga. Oh, tidak. Sekarang saya ingin tanya, kenapa ini jenengan tidak mau membuka itu karena apa? Karena barang berharga. Karena berharga. Tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh dimiliki orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Anila dan Bu Arifah. Nah, Bapak Ibu guru, dari kegiatan pemantik tadi, yang posisi B, beliau tidak mau membuka tangannya. Kenapa? Berarti dari yang B ini tidak mau dirinya dikontrol oleh orang lain. Tetap berpendirian pada dirinya sendiri, meskipun dengan iming-iming, meskipun dengan elus-elus tadi, ya, meskipun diiming-iming dengan uang atau dibujuk, tetap tidak mau. Nah, nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang bisa? Diri sendiri. Bagaimana yang keras tidak terdengar? Diri sendiri. Nah, betul sekali. Betul sekali Bapak Ibu guru. Berarti yang bisa memegang kendali kita, yang bisa mengontrol kita itu dari dalam diri kita sendiri. Motivasi internal. Next. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya kita ketika dalam pembelajaran, ilusi guru mengontrol murid ini, anak-anak coba perhatikan Bu Guru, coba perhatikan Bapak Guru, agar kalian paham penjelasan Bu Guru. Padahal belum tentu meskipun memperhatikan itu paham. Nah, itu ilusi mengontrol murid. Kayaknya guru yang mempunyai wewenang untuk mengontrol murid. Sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan seperti ini. Loh, nilaimu kok masih di bawah KKTP? Belajar yang rajin lagi, belajar terus, Pak.
dilanjut lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ketika dengan berbagai cara kita sudah mengalahkan dan membuktinya dan masih belum berhasil, nanti sesuai dengan miskonsepsi ini orang dewasa itu berhak memaksa dengan paksaan. Apakah itu efektif Bapak Ibu Guru? Tidak. Yang keras Bapak Ibu Guru hanya guru. Tidak. Lanjut. Itu adalah miskonsepsi. Nah, sekarang mari kita pahami tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sepiro ini ya Pak, fokus ya. Nah, dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Ini dalam stimulus responnya. Nah, oke Kak, terima kasih. Teori kontrol, dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini kita harus merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama itu dalam stimulus respon, namun di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti tidak sama Bapak Ibu. Begitu juga anak didik kita, jangan dianggap sama semua. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak baik ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kadang apa yang disampaikan kita, misalkan kita tanya sesuatu, Pak, Bu, begini tak? Padahal kita memang bingung atau bagaimana, tapi kita sudah menyimpulkan ini produk enak, misalkan seperti itu. Nah, padahal tidak, kadang orang itu mempunyai alasan mungkin dengan kebingungannya, mungkin dengan tidak kepahamannya, mungkin dengan butuh belajar kepada orang yang memang dianggap lebih senior atau yang lebih mumpuni. Nah, sekarang perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini di stimulus respon. Nah, namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Itu juga dengan anak didik kita, ketika merengek dan apa, nah itu mungkin ada tujuan, nah itu perlu kita pahami. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri, seperti tadi kegiatan memantik ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa karena ketika membujuk tadi ada ilusi miskonsepsi tadi ya. Terus kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini dengan kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon ini model berpikir menang kalah. Misalkan bu guru menang, muridnya yang kalah, bukan. Nah, seperti itu ya. Terus teori kontrol, nah ini berpikir menang-menang. Inilah yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Nah, sekarang disiplin, apa sih sebenarnya disiplin itu? Nah, sekarang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sedangkan disiplin positif itu apa? Merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Apakah kita sudah melaksanakan disiplin positif di sekolah kita? Budaya positif di sekolah kita? Jawabannya sudah Bapak Ibu Guru. Coba mulai dari pagi kegiatan kita. Anak-anak, kita sudah menyambut anak-anak dengan senyuman, berbaris apel pagi, sebagian anak memimpin doa sesuai dengan urutan kelasnya, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, membaca teks Pancasila. Itu merupakan budaya positif dari pagi anak-anak
Di pembelajaran yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi ini profil pelajar Pancasila seperti tadi yang saya sampaikan di awal, di perubahan paradigma pembelajaran yang baru. Nah, untuk Ibu Primaries Program, sikap murid mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu Guru untuk contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ada yang petunjuk seumur hidup, namanya petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal Bapak Ibu. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru, manusia itu memiliki 3 motivasi dalam bertindak atau berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, nomor 1 dan 2 ini itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, membutuhkan pengaruh dari luar untuk dapat mendisiplinkan pada diri anak atau kita. Dan yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah Bapak Ibu Guru, motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada pada diri kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, ketika kita melakukan suatu tindakan atau perilaku, tentu memiliki motivasi sendiri. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, aku sungkan, misalkan seperti itu. Sungkan saya tidak sekolah, itu berarti dia menghindari ketidaknyamanan. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya mau datang pagi terus biar menjadi teladan, biar mendapat penghargaan atau dipuji dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk motivasi ekstrinsik. Yang paling terpenting ini Bapak Ibu Guru, motivasi intrinsik, bagaimana kita dapat menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Tetap disiplin, saya meyakini itu, makanya saya tetap berangkat pagi, makanya saya tetap menyambut anak didik saya dengan senyum dan seperti itu. Dilanjutkan. Bapak Ibu Guru, tadi ketika motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan, sebenarnya itu hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya apa? Karena dengan dihukum oleh penghargaan ini, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Misalkan kita yang awalnya
dan restitusi. Ini agar kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan restitusi. Karena ini sangat tipis untuk perbedaannya. Nah, ketika kita menghukum anak, didik misalkan, kok tiba-tiba ada anak didik kita yang terlambat, guys, menulis saya tidak akan terlambat lagi selama sebanyak 20 kalimat misalkan seperti itu sebenarnya apa? Hukuman tidak terencana. Ini ciri-cirinya, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi ini bersifat terencana, ada kesepakatan dari murid-murid itu dilibatkan. Misalkan kita nanti kalau terlambat berarti konsekuensinya apa? Nah, murid ini sudah dikasih tahu, ada kesepakatan antara guru dan murid, itu adalah konsekuensi. Sekarang restitusi. Restitusi inilah yang harus kita laksanakan, kita jalankan Bapak Ibu untuk menjalankan budaya positif kita. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita sebagai guru yang mencari solusi, namun kita tawarkan kepada anak didik kita. Kita tanyakan solusi yang dipilih apa untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah restitusi. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, jawabnya yang keras ya. Kita akan berlatih dengan tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi? Jawabnya yang keras. Ya. Nah, anak didik kawan aja banget, lemas, Anda udah guru ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mudah-mudahan dengan destinasi ini ada pergeseran dalam penanganan ke restitusi. Oh, penghargaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Hukuman. Nanti kita cek jawabannya ya di akhir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Jadi apa salah apa? Konsekuensi apa? Hukuman pakai konsekuensi. Bukan kira konsekuensi. Bukan hukuman. Jangan kira konsekuensi. Jadi ini jawabannya itu benar atau salah? Hukuman. Karena ada pilihan 3 ya. Kalau pilih
hidup, kasih sayang. Bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Nah, Bapak Ibu guru, ketika kita mendapati anak didik kita makan di kelas misalkan seperti itu, kita tanya dulu, apa alasannya? Kalau karena lapar, berarti dia telah memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Tapi ketika kita tanya kita tanya guru menanyakan kenapa kamu makan di kelas, atau kenapa kamu mengambil jajan atau makanan bekal temanmu, jawabannya seperti ini misalkan, lah aku senang kok Bu Guru. Lah seperti itu misal, berarti itu apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya? Apa? Kesenangan, melucu, menggemaskan dia. Apa? Karena apa? Ketika dia mengambil makanan temannya misalkan ditertawakan, lucu, kalau Bu Guru sama lucu ke Pak Guru, bareng-bareng melucu ketika itu, berarti itu apa? Kebutuhan kesenangan yang dia penuhi. Nah, misalkan ketika kita tanya anak didik kita, Bu Guru, saya di rumah itu disiapkan ibu makanannya sama selalu, menunya sama selalu. Aku ingin mirip temanku, berarti dia memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Dia ingin mencoba hal yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi setiap tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup, kesenangan, kemuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu Guru, inilah yang paling menarik, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, mulai dari pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang Bapak Ibu Guru, mari kita identifikasi posisi kontrol mana yang sedang ada pada diri Bapak Ibu Guru. Manajer, mantau. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Sekarang ini yang lebih dekat dulu. Di dalam posisi pemantau ini, apa yang Ibu lakukan untuk memantau anak didik kita sehingga guru ini berada dalam posisi pemantau? Kalau saya ini mengerti diri saya sendiri ya, kalau saya itu masuk ke pemantau untuk setiap harinya, untuk setiap pagi saya selalu memantau anak siapa yang datang terlambat. Terus kalau setelah apel itu saya juga mengkondisikan setiap bel masuk, biasanya anak-anak itu sering duduk di depan kelasnya, itu saya mesti mengkondisikan untuk masuk. Dan lagi kalau untuk anak-anak sholat zuhur, untuk biasanya kan masih bermain atau sudah ada, saya mesti membantu anak-anak juga untuk masuk ambil air wudhu. Jadi saya merasa diri saya itu sebagai pemantau. Itu biasa setiap harinya seperti itu. Karena apa? Saya juga sering bingung, anak-anak sekarang itu beda ya. Maksudnya gini, kalau kita kasih hukuman juga itu hanya sementara. Kalau kita kasih kayak reward, penghargaan, itu pun juga tidak termotivasi dari dalam dirinya juga. Tergantung. Aku ikut saja. Jika hukuman itu dulu. Nah, kadang juga seperti itu. Kalau lagi ya, sebenarnya kita ke anak itu ya mendisiplinkan kita kebiasaan untuk budaya positifnya itu. Saya juga bingung gimana menerapkan ke anak-anak, karena anak sekarang itu sangat beda sekali. Terus kalau kita biarkan misalnya sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri juga, ya tidak jadi dandanan kan gitu. Nah seperti itu.
Saya merasa di posisi bagian tengah karena mungkin saya sebagai guru PJOK yang mana dan harapan murid-murid dalam kegiatan senang-senang berolahraga, jadi ya kemungkinan saya merasa saya di posisi bagian tengah. Saya tertarik dengan ini, guru yang katanya tadi mau adanya pergeseran. Nah, bagaimana? Bisa dikomunikasi untuk dirinya pada posisi mana, Bapak? Bisa dua posisi kontrol atau tiga posisi kontrol sekaligus dengan apa ya? Dengan kondisi atau situasi yang dihadapi. Silakan Pak Ustaz. Ya, kalau saya itu kayaknya tinggi. Posisinya kalau saya itu apa berbeda, maksudnya itu bergantian. Kadang ya pemantau, kadang ya penghukum, kadang ya teman, kadang ya sebagai manajer, tergantung situasinya. Kadang ada murid siswanya, anak didiknya. Ketika dalam posisi penghukum, katanya tadi apa? Posisi apa tadi? Sesuai dengan peserta didik kondisinya. Oh, sekarang ketika contoh dalam posisi penghukum bagaimana? Nah, kalau posisi dalam penghukum kemarin budaya positif ini kan sudah dikenalkan dari awal kan Pak Somad. Jadi itu saya itu tahu, oh berarti kalau penghukum seperti itu berarti nggak bagus. Nah, dari segi itu sudah dikenalkan budaya positif oleh CGP yang Pak Somad. Itu apa sedikit itu dilarang, kemudian anak-anak itu disadarkan kadang yo gregetan yo. Ya, dukung gregetan. Kalau dalam posisi kalau teman sudah terlihat ya. Nah, kalau teman sudah terlihat, Ini kalau sebagai teman manajernya untuk Pak Wirta, dalam posisi manajernya. Nah, kalau manajer itu diskusi diajak ngomong seperti kayak ini kan kita kan kesepakatan kelas, kemudian alasannya itu apa, lah itu kita tanyain kesalahannya kenapa dan alasannya apa, gitu. Benar Pak? Ya, terima kasih buat kita. Terima kasih. Alhamdulillah berarti berdampak ya Pak Somad ya. Sudah berdampak, ada pergeseran dari posisi penghukum bergeser ke kanan dan ke sampai di puncak di manajer dengan situasi yang berbeda. Iya. Semoga memang butuh apa kontinu atau keberlanjutan para guru. Berlanjut dan juga membutuhkan kolaborasi bersama untuk mewujudkan disiplin positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru, mari kita perhatikan video di bawah ini tentang 5 posisi kontrol guru agar semakin paham. Bisa diangkat. Mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
ini adalah posisi penghubung dengan wajahnya menyeramkan, menggetar-getar, pandangannya sangat tajam. Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Apa pilihan? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Stop. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghubung. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kita memang bisa berpisah dari posisi Spontan, memang hubungan itu bersifat spontan Pak. dampak yang terjadi pada Memang guru hubungan ketika itu guru berada pada spontan. posisi penghukum adalah murid cenderung akan Tiba-tiba memberontak, tidak terencana. bahkan menyimpan dendam. Nah sekarang ini posisi pembuat merasa bersalah. Ini kadang saya lakukan juga. Saya kadang melakukan sehingga anak itu dibuat merasa tidak nyaman. Dan mudah-mudahan dengan ini kita semua bergeser dari posisi-posisi yang sebelumnya ke posisi Naren, kamu kenapa Nenek. terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. halus ya, halus. Kamu terlambat lagi. Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf Di sekali. sini Bapak Ibu Guru. Ya sudah, Anak lain kali jangan bikin tidak usaha nyaman lagi nak ya. Apa merasa Ibu tidak akan merasa kalau bersalah. begini terus. Dari Bisa jatuh perilaku nanti kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. ini membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang Seperti ya ini ya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa Masih bisa digeser ya Pak ya. dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Sekarang, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Bu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Nah, seperti Jadi, tenang dan biar bicara bisa kencang, tetap gak kekenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Demi Bisa ibu. kan? Bikin Bisa senang lah, ibu. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Tapi ada saja. Besti ya. Besti. Posisi besti. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga selain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini yang ada posisinya Bu Nurul tadi, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita Bukan banyak peraturan soalnya. Kalau posisi pemantau tadi bukan dengan Iya, peraturan. sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensi jika Paham, Bu. melakukan Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan Bapak Ibu, inilah posisi manajer yang kita harapkan sebenarnya ada di posisi manajer ini Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa melaksanakan di posisi kontrol manajer ini sehingga motivasi internal yang ada pada Selamat pagi, Naren. anak tumbuh Maaf Bu, sendiri. saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah ini Bapak Ibu guru Menghargai diri sendiri ditanyakan tentang keyakinannya. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan yang ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Nah keterlambatan ini anak ditanyakan tentang solusi, dia Saya mencari akan coba untuk tidak lupa solusi. menyetel alarm Apa yang saya. akan dilakukan? Baik, Saya kalau itu sudah Naren komputer alarm di rumah, kita. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu Guru, semoga kita dapat menerapkan posisi kontrol manager. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah tabel di mana sudah merangkum semua dari video yang ada tadi. Misalkan ini mulai dari motivasi eksternal itu dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau, itu termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu Guru. Tadi guru berkata sudah, guru berbuat sudah. Lah yang ini yang berdampak, dampaknya. Nah, dampak pada murid jika posisi kontrol mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita amati ketika dalam posisi penghukum, maka anak akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, terus ketika di posisi pembuat merasa bersalah, anak akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, ketika ada di posisi teman, ini tergantung, anak akan bergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, untuk posisi pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Berarti konsekuensi ya. Dan ini yang paling penting, kita ada di posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi anak agar menjadi lebih. Nah, Bapak Ibu Guru, inilah 5 posisi kontrol dari identitas gagal menuju ke identitas berhasil atau sukses dengan kontrol diri sebagai guru, manajer, sebagai manajer, Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, mari kita berdiskusi. Dari pernyataan ini, posisi kontrol apakah aku? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu membuat begini? Ya, pintar, kamu merasa bersalah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kalian, biasanya memiliki pasti kalian. Nah, itu apa? Posisi kontrol mana? Hah? Ayo, selalu mesti sampai nemu kalian itu mesti misalnya kayak orang hukuman. Ya, hukuman nanti kita cek di akhir. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Teman, sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Misalkan ketika menanyakan murid seperti itu berarti pemantau. Ketika kita bertanya kepada murid, apa yang kita yakini? Manajer, betul. Kamu selalu saja salah. Bisa salah. Penghukum, kita cek. Apakah Bapak Ibu Guru jawabnya betul? Iya, betul. Yang tadi nomor 2 ya, antara penghukum atau merasa bersalah. Berarti yang dia penghukum betul. Ya, lanjut.
Ibu Guru, kita kan sudah selesai di sesi akhir ada keyakinan kelas dan restitusi nanti kurang satu ya. Sekarang keyakinan kelas. Ada pertanyaan pematinya harus Bapak Ibu Guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu Guru? Ada yang tahu? Karena itu. Karena apa? Kalau keyakinan kelas itu seperti dari kita berdiskusi dengan anak-anak. Kalau peraturan kelas hanya sebiak saja. Misalnya kita hanya guru yang membuat ini peraturan kelas kita, seperti itu. Tidak ke murid. Ya, terima kasih untuk guru. Kita kasih tepuk tangan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif? Lanjut, Kak. Nah, berarti betul Bapak Ibu. Jawaban dari guru tadi betul bahwa peraturan itu sudah disediakan, sudah ada. Tidak ada keterlibatan dari pihak satu dan pihak dua. Misalkan dari guru dan murid itu tidak terlibat. Beda dengan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu Guru. Sekarang coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Tentunya jawabannya karena apa? Penggawa helm oleh cek lapo. Cek lapo buan. Cek kepanasan berarti sama kebondrasi. Biar berarti itu agar selamat, untuk keselamatan. Sekarang lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentunya ini pasti jawabannya C, sehat atau terhindar dari kuman. Berarti terhindar dari kuman itu agar sehat. Wah. Untuk mendukung motivasi infeksi, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, ini dengan menanyakan atau kembali ke nilai-nilai keyakinan ini dapat menggerakkan seseorang dibandingkan kita mengikuti peraturan tersebut. Selalu kembalikan bukti tempat ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, ini untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu Guru, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini apakah Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan atau membentuk keyakinan kelas dengan melibatkan peserta didik? Sudah? Alhamdulillah. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti nilai-nilainya Bapak Ibu Guru. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kalimat negatif Bapak Ibu Guru. Dilarang membuang sampah, berarti itu kalimat apa? Atau tidak boleh membuang sampah. Nah, itu kalimat negatif. Jangan kita gunakan di keyakinan kelas kita. Kita buat kalimat yang positif, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan iuran pendapat. Wah, ini anak didik itu kita diskusi biar anak didik memberikan pendapatnya apa, kalau saya bagaimana yang mereka inginkan. Terus ketika sudah terbentuk, kita tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi padahal wes dimeja mereka siji mana utawa mereka kelas loro mana, keyakinan yang kelas yang kemarin
dipakai lagi. Jangan ya dia. Ayo dilanjut next. Nah, ini adalah praktik baik saya ketika dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas ini. Ini praktek saya dalam membentuk keyakinan kelas di kelas ini. Masih kayak Ini adalah pengarahan saya dalam membentuk keyakinan kelas di kelas 2.
Pendapatnya di sini.
Bapak Ibu guru cek. Bapak Ibu guru, kita melangkah ke pembelajaran yang terakhir yaitu restitusi. Ini tadi kembali ke posisi kontrol manajer. Restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, ini adalah misalkan kalau matematika itu rumusnya segini dikali restitusi ya. Ini ada 3 sisi. Dari sisi yang paling bawah ini menstabilkan identitas, merubah dari identitas gagal yang melakukan kesalahan ke identitas sukses. Nah, dengan kalimat yang akan kita sampaikan, karena kita itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah sisi yang bawah dalam menstabilkan identitas. Untuk yang samping kiri, sisi yang kiri ini validasi tindakan yang salah yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Bisa Bapak Ibu bisa mengolahnya dengan kalimat yang lain. Yang penting tetap mengarah ke validasi tindakan yang salah. Untuk sisi yang kanan ini menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kita yang kita sepakati kepada anak didik kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan ke anak didik kita ketika kita menangani anak didik yang melakukan kesalahan atau membuat sesuatu yang negatif. Nah, ini dalam menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menanyakan kalimat-kalimat seperti ini atau mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kita stabilkan identitas anak kita. Nah, untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah ada di sisi yang paling kiri tadi Bapak Ibu guru. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu guru. Segala bentuk upaya yang dilakukan anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya mereka mungkin tidak suka atau kita tidak suka melihat anak yang terus-menerus merengek, tapi pada dasarnya anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar yang kurang dalam dirinya. Kita dapat mengatakan kepada anak, padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini bisa kita katakan kepada anak dalam validasi tindakan yang salah. Nah, inilah yang terakhir, langkah yang terakhir yang kita tempuh nantinya. Teori counter menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini Bapak Ibu guru, bagaimana kita menumbuhkan keyakinan internal, motivasi internal yang ada pada diri anak, yaitu ketika kita sudah melakukan di langkah 1
Dan kita sudah melanjutkan di langkah yang kedua dengan validasi tindakan yang salah itu. Mari kita hubungkan ke langkah yang ketiga, sisi yang paling kanan. Kita tanyakan keyakinannya. Ini bisa kita terapkan juga di rumah untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan saya mempunyai pengalaman yang sangat efektif dalam menangani anak saya sendiri, apalagi anak didik saya yang ada di sekolah. Itu sudah saya terapkan ketika saya mempelajari restitusi ini, dan anak saya juga melakukan hal yang negatif. Saya terapkan, alhamdulillah, dengan sendirinya mereka atau anak saya sendiri sadar bahwa itu. Nah, ini yang saya tanyakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini saya tanya kepada anak saya dan juga anak didik saya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu ini kedepannya mau menjadi seperti apa? Nah, itu saya tanyakan. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah praktik skenario saya. Sama kan? Iya. Ini dengan kasus Ilham menginjak penggaris tanpa izin, kemudian dikatai pencuri oleh temannya. Ilham marah sampai merusak penggarisnya. Nah, ini. Nah, ini kasus satu. Skenario. Apa kasus? Nah, biru selalu penggaris lagi. Nah, ini untuk validasi untuk restitusinya. Nah, ini penerapan cerita restitusi. Kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Akan teman-teman Ilham mengambil penggarisnya dan mengatakannya sampai kemudian. Apakah itu benar? Pasti kami kesal dengan dulu juga akan kesal dengan diri sebagai pencuri. Nah, untuk mempertahankan diri itu memang penting, tapi jadi kita yang akan ini kedepannya kita dalam menangani anak didik kita ya seperti ini, Bapak Ibu. Tidak langsung kita tegur di hadapan anak-anak, kita tambahin dengan prinsip yang kami yakini. Tidak langsung di hadapan anak-anak. Kalau kami sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip yang kami yakini, asal ke kantor atau di perpustakaan atau di kelas yang tidak ada teman-teman. Setelah kamu menyadari kegiatan itu, apakah kamu memiliki solusi? Nah, ini ditanyakan solusinya. Jadi anak yang memecahkan masalahnya sendiri memilih solusi yang apa yang diambil. Jadi kamu akan menjadinya memaksa solusi. Kalau berani jangan terima kasih Ibu. Kamu bisa Nah, dan ini tanggapan dari murid dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kelas 3 UTS di M29 Bekasi. Saya senang sekali diajak diskusi di buku
saya salah sudah direstitusi. Nah, Bapak Ibu Guru, lanjut ke refleksi. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi ini? Monggo mewakili, cukup 2 saja. Monggo siapa? Atas kesempatannya untuk melakukan refleksi apa yang saya pelajari pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih, saya mengulas kembali apa yang pernah saya pelajari, jadi agak mengingat-ingat kembali. Mungkin yang menarik di yang saya gunakan tadi di video ya, tentang posisi kontrol. Jadi ini karena relate dengan saya, sesuai dengan saya. Yang sering saya omongkan dengan teman-teman bahwa anak-anak itu akan patuh dengan orang-orang tertentu karena posisi kontrol tadi kan eksternal, ekstrinsik. Mereka itu patuh pada guru kelasnya. Nah, ini terjadi pada saya ketika saya masuk ke kelas itu, yaitu tadi saya kesulitan karena beda pendisiplinan. Nah, mungkin posisi kontrolnya guru kelas itu apa, saya apa, jadi agak susah. Itu yang saya pelajari tadi dan saya ingat. Memang tujuan kita itu di terakhir, yaitu di manajer. Di akhir di restitusi juga kan di manajer itu tadi ya, sebenarnya. Jadi memang itu tujuan. Tetapi kita itu tidak bisa menghilangkan yang namanya hukuman. Tidak bisa sama sekali, tidak bisa. Karena tidak semua orang itu bisa di posisi manajer itu. Yang saya rasakan, yang saya praktekkan itu tidak semua ternyata. Jadi ada yang memang harus ya dihukum. Menurut saya, memang itu kan posisi terbaik yang manajer itu terbaik. Jadi ya hanya anak-anak tertentu yang bisa kita ajak komunikasi. Terutama kenapa? Karena ada anak yang memang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Misalnya saya bertanya tadi, ada anak itu yang tidak mau terbuka. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu kan gimana kita kan gitu. Ya, sekarang itu bukan ada kesulitan kita coba. Memang prakteknya kita harus terus lakukan agar menuju yang terbaik. Tapi untuk sementara kalau rayuan dan bujukan tidak mempan, ya apalagi yang harus kita lakukan. Saya tidak mengajak guru-guru untuk hukuman. Maksudnya ya guru-guru apa menghukum, tapi maksud jangan fisik ya, maksudnya nggak apa-apa, cuman ya kita berusaha untuk sementara. Itu satu. Terus tadi ada di belakang itu teman-teman ini ketika restitusi ya, wah anak-anak di kono gak iso, soalnya tak takoni keyakinanmu apa? Kan gak ngerti bocah itu. Iya, keyakinanmu apa? Apa bu? Nah, mungkin bisa kita lihat di video Bunur tadi, yaitu keyakinan kelas. Anak-anak itu harus dipahamkan apa yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika ada kasus seperti video di awal tadi, kita bisa menanyakan, ayo keyakinan kelasnya apa? Di kesepakatan tadi, keyakinan kelas ini. Nah itu mungkin menjawab pertanyaan yang teman-teman di belakang tadi. Itu satu. Terus yang ini yang lebih luas lagi, yaitu kan ada keyakinan kelas. Nah yang kita inginkan itu kalau sudah di keyakinan kelas sudah ada, itu ada namanya keyakinan sekolah.
Nah, itu melibatkan semua stakeholder, baik itu guru, wali murid, dan juga tokoh masyarakat. Ini ya yang katanya kepala sekolah kan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah mengulas kembali apa ya sudah saya pelajari akan bahas sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Somad. Refleksi yang mengena sekali ya. Nah, karena memang berkeberatan. Ya memang dalam kondisi atau kasus situasi tertentu memang kita tidak bisa menghilangkan sama sekali dalam posisi kontrol penghukum, teman, pemantau, dan membuat merasa bersalah. Mungkin ya ada dalam diri kita, kadang kita melakukan dalam posisi kontrol penghukum, kadang kita melakukan sesuai dengan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, memang sangat sulit Bapak Ibu guru ya untuk menuju ke posisi kontrol manajer ini. Makanya kita belajar bersama-sama. Paling tidak tadi ada pergeseran Bapak Ibu guru. Dan terkait keyakinan kelas memang Bapak Ibu guru. Makanya sebelumnya kita bentuk keyakinan kelas dulu sehingga kita bisa menanyakan ke anak didik kita keyakinan apa yang sebelumnya kita sepakati bersama. Nah seperti itu memang apa ya butuh kita berikan pemahaman ke anak didik kita Bapak Ibu guru. Jadi jangan ketika kita belum membuat keyakinan kelas tapi kita tanyakan keyakinan kelasnya apa. Otomatis anak ya tidak tahu. Jadi kita bentuk keyakinan kelasnya dulu. Dan ketika anak melakukan kesalahan di dalam kelas atau di luar kelas, kita tanyakan keyakinan yang telah kita yakini bersama-sama. Terima kasih Pak Somad. Ada yang mau menambahkan refleksi lagi? Bapak Ibu guru, Bu Amira ya, cukup. Oh cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu guru atas segala waktunya dalam menghadiri seminarasi ini. Kurang lebihnya saya dalam menyampaikan penyebaran pemahaman ini ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih disampaikan. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur Afifah tentang diseminasi budaya positif. Sudah sangat detail sekali apa yang dipaparkan. Tentunya juga ini ilmu ya buat kita semua. Bagaimana cara penanganan kita terhadap siswa seperti itu. Oke, sebelum acara pada siang hari ini saya tutup, saya selaku pemandu acara dari awal hingga akhir, jika ada kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya doa akan disampaikan oleh Bapak Abdus Somad SPDI. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hasan Abdus Somad dipersilakan. Apa yang kita cita-citakan dijawab oleh Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Thank you.
Jadi